Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita hari ini menyampaikan pesan-pesan Allah dalam kalamnya, dalam surah Al-Maidah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru ni'matallahi alaikum wa misaqahul lazi wasaqakum bihi iza qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizzatis sudur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian dengannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami mentaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Saudaraku, dalam surah Al-Maidah ini, wabil khusus ayat 7, Allah ingatkan kita bahwasanya kita telah berjanji kepada Allah, di mana perjanjian ini diikat dalam dua hal. Pertama adalah perjanjian kita sebelum lahir ke muka bumi. Yang kedua adalah perjanjian kita ketika kita berbaiat, berjanji kepada para rasul, di mana setiap rasul punya umat dan punya pengikutnya masing-masing. Sampailah rasul yang terakhir, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan Khatamul Anbiya dan juga Khatamur Rasul, penutup dari sekalian nabi dan para rasul. Dua janji inilah yang kita sudah ucapkan kepada Allah dan juga kita berbaiat kepada Rasulullah. Yang pertama, janji kita kepada Allah sebelum kita lahir ke dunia, di mana kita masih berada di dalam rahim ibu kita, dan janji saat itu adalah qalu bala syahidna, bahwa kita mengatakan, ya Allah, kami akan syahidna kepada Engkau, yaitu berjanji akan hidup, akan menjalankan kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, dan juga akan meninggalkan segala apa yang Kau larangkan, baik itu dalam perspektif keagamaan, keimanan, ketakwaan, ibadah, dan berbagai amalia sosial yang merupakan tanggung jawab sosial setiap individu kepada individu dan masyarakat lainnya. Inilah janji yang awal, yang pertama yang sudah kita ikatkan kepada Allah SWT, dan kita berjanji memenuhi apa yang sudah kita ikrarkan, kita syahadatkan kepada Allah SWT. Dan syahadat-syahadat itulah yang kita perjelas kembali, kita pertegas di dalam sholat-sholat kita, di dalam perilaku dan perbuatan kita, di dalam keimanan dan ketakwaan kita, di dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah yang fana ini. Artinya, kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai ciptaan Allah, berjanji dengan sepenuh jiwa dan raga menggantungkan diri kita hidup bersama Allah. Yang kedua adalah baiat kita, umat yang hadir pada masa Rasulullah telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka juga berjanji akan memenuhi janji-janjinya di dalam menegakkan syiar ajaran Allah, agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik oleh Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Rasulullah, atau juga Nabi dan para Rasul sebelumnya, di mana umat-umatnya pun sudah berbaiat, berjanji, bersumpah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah melalui para Rasulnya. Akan tetapi inilah realitas kehidupan manusia.
yang mana mereka hidup di dunia yang bukan vakum, dunia yang penuh dengan berbagai dinamika kehidupan, dunia yang penuh dengan berbagai pesona, sehingga janji-janji ini acap kali manusia lupakan, sehingga janji-janji ini acap kali diabaikan. Berjanji akan beribadah, beriman dan bertakwa pada Allah, tetapi dengan berbagai gemerlap dan pesona dunia, disinilah kita sering tergelincir, lupa dan lena dengan keindahan dunia ini. Sehingga janji yang sudah kita ucapkan, kita syahadatkan sebelum kelahiran kita abaikan dan kita lupakan. Janji yang sudah kita tegakkan, janji yang sudah kita ikrarkan, seringkali kita lupakan dalam ibadah kita, yang merupakan penyegaran, pemantapan, dan juga upaya kita meneguhkan janji itu dalam kehidupan. Disinilah sering kita dihadapkan dengan dilema kehidupan, yang mana janji-janji yang begitu baik dan indah kita lupakan. Maka itu kenapa setiap waktu sholat kita dihimbau dengan azan, kita dipanggil dengan azan oleh Allah. Suara azan ini adalah upaya Allah mengingatkan kita kembali terhadap janji-janji yang sudah kita ikrarkan pada Allah. Azan ini adalah panggilan, mengulang kembali peringatan Allah pada kita terhadap apa yang sudah kita janjikan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi tidak banyak yang berpegang teguh dengan janji ini. Tidak banyak mereka yang menepati janji ini. Tidak banyak mereka yang bisa komitmen, bisa qanaah, bisa istiqomah dengan janji ini. Disinilah Allah katakan pada kita semua, Allah tidaklah beruntung, Allah tidak pula mengambil keuntungan dari janji-janji kita yang kita tunaikan atau kita laksanakan, tetapi kitalah yang merugi bagi yang tidak menepati janjinya. Kitalah yang merugi yang tidak melaksanakan amanah di dalam janji yang sudah diikrarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah ingatkan kita akan janji kita itu, iskultum sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Itulah janji kita. Kita mendengar apa yang disuruhkan Allah, kita mendengar apa yang dihimbau oleh Allah, dan seharusnya apa yang kita dengar dan kita ikrarkan terhadap Allah itu, inilah pula yang harus kita jalankan dan kita taati di dalam kehidupan kita. Tetapi lagi-lagi, inilah manusia, inilah makhluk yang selalu ingkar dengan ketaatan atas sebuah janji yang telah diucapkan. Mereka selalu ingkar atas baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di muka bumi ini tetap berpegang teguh dengan janji apa yang sudah kita ikrarkan pada Allah, dan juga apa yang sudah kita ikrarkan terhadap komitmen kita untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, untuk saling mendukung, mendorong, membantu, berbagi. Inilah janji-janji kita kepada Allah SWT, selain kepada Allah juga kepada manusia lainnya. Siapa yang menepati janji, artinya dia menepati ikrarnya pada Allah. Siapa yang menepati janji, janji Allah tidak akan pernah teringkarkan, terabaikan. Sekecil apapun janji itu ditunaikan, maka Allah bahkan berlari menepati janji-janjinya, karena Allah mengetahui segala isi hati manusia. Allah Maha mengetahui segala keinginan manusia. Allah Maha mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia. Innallaha alimun bizzatis sudur. Allah Maha mengetahui akan segala apa yang tersuruh, yang tersimpan, yang diinginkan, yang terendap di dalam
hati setiap manusia. Maka itu penuhilah janji kita. Dengan memenuhi janji, Allah pun akan berjanji memenuhi segala janji-janjinya sesuai kebutuhan dan harapan kita semua. Semoga Allah berkati kita di sisa-sisa akhir umur kita menjadi husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.